apa kabar kalian semua? Hari ini berjumpa kembali dengan Ibu Guru Heni dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini kita akan belajar di pelajaran 8 mengenai sekolahku. Apa saja yang berada dalam sekolah kita? Yuk kita lihat bersama-sama video yang Ibu Guru tampilkan berikut ini. Anak-anak, sebelum kita melihat apa saja yang ada di sekolah kita, terlebih dahulu kita melihat tujuan dari pembelajaran yang harus kita capai ya. Apa saja tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kita mampu memahami tujuan bersekolah, mengenal lingkungan sekolah, dan mengenal para petugas pelayan yang ada, terutama para guru sebagai pendidiknya. Yang kedua, kita mampu bertanggung jawab kepada tugas kita masing-masing sebagai seorang pelajar demi masa depan, dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan dengan belajar yang rajin, menyayangi teman, hormat kepada guru, dan juga tenaga kependidikan di sekolah. Nah, anak-anak, mari kita awali belajar kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami senang dapat belajar di sekolah ini. Berkatilah kami agar dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, apa saja pengertian dari sekolah? Sekolah adalah tempat untuk kita belajar dan mendapat ilmu. Di dalam kelas, kita dapat belajar bersama Bapak dan Ibu guru serta teman-teman, karena kelas merupakan tempat kita untuk belajar dan berbagi ilmu. Selain belajar di kelas, kita juga dapat belajar dan bermain serta makan bersama dengan teman-teman di luar kelas. Nah, anak-anak, di sekolah itu juga ada kegiatan-kegiatan ekstra loh, seperti yang kalian amati pada gambar ini. Yang pertama itu ada kegiatan pramuka. Nah, pada kegiatan ini ada kakak-kakak pembina bersama teman-teman yang sedang melakukan kegiatan simpul hidup untuk melakukan tali temali dalam mempraktekkan bagaimana caranya membuat tandu untuk mengangkut orang sakit. Ada juga ya anak-anak kegiatan lainnya seperti gerak jalan dan kegiatan drum band. Nah, kegiatan kerohanian juga dapat dilakukan oleh semua anak. Nah, kalian dapat lihat kegiatan kerohanian yaitu berdoa bersama di lapangan atau di halaman sekolah. Ada juga kegiatan kerohanian seperti kegiatan rekoleksi. Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan oleh kakak-kakak kelas 5 dan 6. Jadi, nanti anak-anak ketika sudah ada di bangku kelas 5 atau 6, kalian bisa dapat mengikuti kegiatan seperti yang ada pada gambar berikut ini. Nah, anak-anak, pada kegiatan ekstra juga ada kegiatan Natal bersama dengan Bapak Ibu guru. Nah, kalian lihat ada teman-teman kita yang sedang mengikuti ibadah bersama, bernyanyi, menampilkan acara-acara pada kegiatan Natal bersama. Ada juga yang menari dan juga kegiatan sosial seperti menyumbangkan bantuan berupa bahan-bahan sembako kepada anak-anak yatim. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat pelajaran di sekolah. Sekarang kita akan melihat pembelajaran jarak jauh pada masa COVID. Nah, coba kalian amati pada pembelajaran ini, kalian dapat melihat ibu guru yang sedang belajar bersama anak-anak di rumah. Ibu guru sedang menjelaskan pembelajarannya melalui pembelajaran jarak jauh yang biasanya kalian ikuti bersama-sama, yaitu pembelajaran online atau daring ya. Nah, anak-anak, di dalam sekolah juga ada tenaga pendidik sekolah seperti yang kalian lihat dan kalian amati bersama-sama. Ada ibu kepala sekolah dan ada juga bapak ibu guru. Apa saja tugas kalian? Kalian harus melihat
dan berani berkenalan bersama Bapak Ibu Guru. Walaupun kalian belajar daring di rumah, kalian harus mampu bertanya dan berkenalan dengan Bapak Ibu Guru melalui WhatsApp atau pembelajaran online ya. Nah, anak-anak, mari kita lihat cerita yang berada dalam kitab suci. Pada saat ini, kita akan melihat dan mengamati di situ Tuhan Yesus sedang memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Pada kitab Amsal 4 ayat 13-14, Tuhan Yesus berkata, "Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti orang jahat." Nah, anak-anak, pesan Tuhan Yesus kepada kita artinya kita harus banyak berbuat baik, selalu melakukan perbuatan baik, dan mengikuti nasihat-nasihat orang tua maupun orang-orang yang berbuat baik agar kita mendapatkan keselamatan ya. Nah, bagaimana cara kita harus bersyukur kepada Allah? Yaitu yang pertama, kita harus rajin belajar, menyayangi teman, hormat kepada guru, petugas keamanan, petugas kebersihan, atau juga kita dapat ikut menjaga kebersihan sekolah ya. Nah, anak-anak, ada pertanyaan refleksi untuk kalian. Rajinkah aku belajar setiap hari? Nah, untuk diingat, nasihat dan pesan Yesus kepada kita ya, yaitu berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Anak-anak, ada tugas untuk kalian. Silakan kalian mengerjakan tugas latihan ini di rumah ya. Yang pertama, untuk apa kita bersekolah? Yang kedua, siapa saja yang berjasa di sekolah? Yang ketiga, bagaimanakah sikap yang baik terhadap guru? Yang keempat, siapa sajakah yang bertanggung jawab untuk merawat lingkungan sekolah? Yang kelima, bagaimana cara kita bersyukur atas sekolah kita? Nah, anak-anak, silakan kalian lihat dan tulislah nama-nama petugas sekolah yang kamu kenal. Kalian juga bisa dapat bertanya kepada guru-guru kalian yang dapat kalian kenal ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita panjatkan doa ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah aku semangat untuk belajar agar menjadi anak yang rajin dan pintar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu Guru jelaskan anak-anak dapat mengerti dan dapat mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak, jangan lupa menjaga kesehatan. Sampai berjumpa di pertemuan yang berikut.